Malam itu, lampu rumah kosong di pinggir desa Bucor Kulon kembali menyala. Padahal, rumah itu sudah ditinggalkan lebih dari 10 tahun. Tak ada listrik, tak ada penghuni. Tapi warga melihat bayangan bergerak di balik jendela. Tepat pukul 2 dini hari, beberapa orang yang berani mendekat jatuh sakit tanpa sebab. Dan yang paling menyeramkan, rumah itu diyakini bukan sekadar rumah kosong, melainkan peninggalan rumah pesugihan yang perjanjiannya belum selesai. Apa sebenarnya yang ditinggalkan di sana? Dan mengapa gangguannya mulai mendekati pemukiman warga? Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, subscribe channel Voice Over Adi, like video ini, tulis komentar kalian, dan share ke teman-teman kalian, agar channel ini terus menghadirkan cerita horor terbaru dan paling mencekam untuk kalian. Selamat menonton. Desa Bucor Kulon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, dikenal sebagai desa yang tenang. Sawah membentang luas, suara jangkrik terdengar jelas saat malam. Dan warga jarang keluar rumah setelah azan Isya. Namun, di pinggir desa itu, berdiri sebuah rumah tua yang sejak lama tak pernah dihuni. Rumah itu milik almarhum Pak Olong. Bangunannya besar untuk ukuran desa. Temboknya kusam, sebagian retak, dan halaman depannya ditumbuhi semak liar. Yang paling mencolok, pintu rumah itu selalu tertutup rapat. Tapi lampu ruang tengah sering terlihat menyala sendiri di tengah malam. Menurut cerita warga, Pak Olong dulu dikenal sebagai orang berada. Ia bukan pedagang besar, bukan pula pejabat desa. Tapi entah bagaimana, uangnya seakan tak pernah habis. Sawahnya luas, ternaknya banyak. Dan rumah itu dibangun hanya dalam waktu singkat. Sejak Pak Olong meninggal mendadak sekitar 10 tahun lalu, rumah itu ditinggalkan. Istrinya pindah keluar kota, dan anak-anaknya tak pernah kembali. Cerita mulai semakin ramai ketika Pak Didik, seorang warga yang rumahnya tepat di seberang bangunan itu, mulai mengalami kejadian aneh. Setiap lewat tengah malam, Pak Didik sering mendengar suara pintu dibuka dari dalam rumah kosong itu. Disusul langkah kaki pelan, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Saat ia memberanikan diri mengintip dari jendela, halaman rumah itu terlihat kosong. Tapi suara itu jelas terdengar. Bukan hanya Pak Didik, Pak Robi, yang pernah mencoba membersihkan halaman rumah tersebut atas permintaan kepala desa, mengaku mencium bau anyir seperti darah bercampur kemenyan begitu masuk ke teras. Padahal tak ada apapun di sana, yang membuat warga semakin yakin setiap orang yang berani masuk ke rumah itu selalu jatuh sakit beberapa hari kemudian, tanpa sebab medis yang jelas. Sejak saat itu, warga desa Bucor Kulon sepakat satu hal. Rumah peninggalan Pak Olong bukan sekadar rumah kosong biasa. Dan inilah awal mula terkuatnya dugaan rumah pesugihan yang selama ini hanya dibicarakan secara diam-diam. Sejak kejadian yang dialami Pak Didik dan Pak Robi, pembicaraan tentang rumah peninggalan Pak Olong tak lagi sekadar bisik-bisik. Beberapa warga tua mulai berani membuka cerita lama. Salah satunya adalah Pak Didik sendiri. Ia mengingat dengan jelas, sekitar 2 tahun sebelum Pak Olong meninggal, rumah itu sering didatangi tamu tengah malam. Bukan warga desa. Mobil mereka berpelat luar daerah, datang diam-diam, dan selalu pulang sebelum subuh. Yang aneh, setiap tamu datang, lampu rumah dipadamkan. Hanya cahaya redup dari dalam yang terlihat dari celah jendela. Pak Didik pernah melihat Pak Olong berdiri di teras. Wajahnya pucat, matanya cekung, seolah kurang tidur berhari-hari. Saat disapa, Pak Olong hanya mengangguk singkat, tanpa senyum, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Cerita lain datang dari Pak Robi. Ia mengaku, saat membersihkan halaman rumah itu, ia menemukan bekas lubang kecil di tanah, tepat di belakang rumah. Tanahnya berbeda warna, lebih hitam dan lembab, seperti sering digali lalu ditutup kembali. Ketika Pak Robi mencoba menggali sedikit dengan cangkul, dadanya langsung terasa sesak. Nafasnya berat, keringat dingin keluar, dan penglihatannya berkunang-kunang. Ia jatuh terduduk sebelum sempat melanjutkan. Sejak hari itu, Pak Robi demam tinggi selama 3 malam berturut-turut. Warga kemudian mengaitkan semua kejadian itu dengan satu cerita lama. Konon,
Pak Olong pernah mencari jalan pintas untuk memperkaya diri. Setelah usaha pertaniannya hampir bangkrut bertahun-tahun silam. Tak ada yang tahu pasti apa yang ia lakukan. Tapi setelah masa sulit itu, hidup Pak Olong berubah drastis. Uangnya mengalir lancar, namun sifatnya ikut berubah. Ia menjadi pendiam, mudah marah, dan jarang terlihat di masjid. Yang paling mencurigakan, setiap malam Jumat, rumah itu selalu terkunci rapat dari dalam. Tak ada suara televisi, tak ada lampu luar. Tapi aroma kemenyan tercium hingga ke jalan desa. Hingga suatu malam, Pak Olong ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Tak ada tanda kekerasan, tapi wajahnya membiru, dan kedua tangannya menggenggam kain putih dengan sangat kuat. Kain itu tak pernah terlihat sebelumnya, dan hilang entah kemana setelah pemakaman. Sejak itulah, rumah itu ditutup rapat. Dan menurut warga desa Bucor Kulon, apapun yang pernah dilakukan Pak Olong di rumah itu, belum sepenuhnya berakhir. Karena hingga hari ini, setiap malam Jumat, lampu ruang tengah rumah itu masih kembali menyala sendiri. Setelah kematian Pak Olong, warga desa Bucor Kulon sempat berharap gangguan dari rumah itu akan berhenti. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa bulan kemudian, kejadian aneh mulai dialami oleh warga yang rumahnya paling dekat dengan bangunan tersebut. Termasuk Pak Didik, ia mengaku sering terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Bukan karena suara, tapi karena perasaan seperti sedang diperhatikan. Saat membuka mata, jendela kamarnya mengarah tepat ke rumah kosong itu. Dalam kondisi lampu mati, ia melihat bayangan berdiri di balik gorden ruang tengah. Diam, tidak bergerak. Bayangan itu tidak selalu muncul, tapi setiap kali terlihat, Pak Didik selalu mengalami mimpi buruk yang sama. Berjalan di halaman rumah Pak Olong, lalu kakinya terasa berat, seolah tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur. Gangguan juga dialami Pak Robi. Suatu sore menjelang maghrib, ia melintas di depan rumah itu dengan sepeda motor. Mesin motornya tiba-tiba mati tepat di depan gerbang. Saat mencoba menyalakan kembali, ia mencium bau anyir yang sangat menyengat, lebih kuat dari sebelumnya. Ketika menoleh ke arah teras rumah, Pak Robi melihat bekas telapak kaki basah mengarah keluar dari pintu rumah. Padahal tanah di halaman saat itu kering. Malamnya, Pak Robi kembali demam, disertai mimpi buruk selama beberapa hari. Warga akhirnya melapor ke perangkat desa. Beberapa tokoh masyarakat dan sesepuh desa sepakat untuk melakukan pengecekan langsung tanpa ritual aneh, hanya memastikan apakah rumah itu aman atau tidak. Pengecekan dilakukan siang hari. Pintu rumah dibuka setelah bertahun-tahun terkunci. Di dalam, kondisi rumah berantakan. Debu tebal menutupi lantai, tapi anehnya, di ruang tengah terlihat bekas lantai yang lebih bersih, seolah sering diinjak. Di sudut ruangan, ditemukan sisa-sisa kemenyan lama, sudah menghitam, dan bekas lilin yang meleleh hingga ke lantai. Tak ada barang berharga, tak ada perabot mencolok. Namun satu hal membuat semua orang terdiam. Di dinding ruang tengah, tepat menghadap pintu, terdapat bekas coretan hitam samar. Seperti simbol atau tulisan yang sudah dihapus paksa. Cat dinding di bagian itu terlihat lebih baru dibandingkan bagian lain. Para sesepuh tidak berani menafsirkan simbol itu. Mereka hanya berpesan satu hal kepada warga. Rumah ini pernah dipakai untuk sesuatu yang tidak wajar. Jangan ada lagi yang masuk. Jangan ada yang berniat macam-macam. Sejak hari itu, rumah Pak Olong dipagari seadanya. Tapi gangguan tidak benar-benar berhenti. Karena setiap malam Jumat, sekitar pukul 2 dini hari, warga masih melihat cahaya lampu bergerak dari dalam rumah kosong itu. Seolah masih ada aktivitas yang belum selesai. Dan inilah yang akhirnya mendorong warga mengambil langkah terakhir. Gangguan yang terus terjadi membuat warga desa Bucor Kulon tak lagi bisa mengabaikan rumah peninggalan Pak Olong. Meski sudah dipagari, aktivitas aneh tetap terlihat dari luar. Suatu malam Jumat, hujan turun rintik sejak sore. Sekitar pukul 1:30 dini hari, Pak Didik kembali terbangun. Kali ini bukan karena perasaan, melainkan suara samar seperti orang berbicara pelan. Terputus-putus, berasal dari arah rumah kosong itu. Saat ia membuka jendela, lampu ruang tengah rumah Pak Olong menyala lebih terang dari biasanya. Bukan cahaya diam, tapi seolah bergoyang, seperti lampu yang dibawa berjalan.
Pak Didik memperhatikan lebih saksama. Di balik kaca jendela, tampak bayangan bergerak perlahan. Berhenti tepat di tengah ruangan, lalu menghilang ke arah belakang rumah. Tak lama kemudian, lampu kembali padam. Esok paginya, kabar itu cepat menyebar. Pak Robi mengaku mengalami hal yang lebih mengganggu. Ia menemukan tanah di belakang rumahnya sendiri basah dan tergali. Padahal semalam hujan tak cukup deras untuk membuat lubang seperti itu, yang membuatnya merinding. Posisi lubang itu segaris lurus dengan lubang lama di belakang rumah Pak Olom. Warga mulai curiga bahwa apapun yang dulu dilakukan di rumah itu tidak sepenuhnya terikat pada bangunan saja. Perangkat desa kembali mengadakan pertemuan terbatas. Kali ini, diputuskan untuk meminta bantuan seorang sesepuh luar desa. Seseorang yang dikenal paham sejarah dan kebiasaan lama masyarakat sekitar Pakuniran. Orang itu datang tanpa banyak bicara. Saat pertama kali berdiri di depan rumah Pak Olom, ia hanya berkata pelan, "Yang ditinggalkan di sini bukan rumah, tapi perjanjian." Ia melarang siapapun membuka bagian belakang rumah, terutama area tanah yang pernah digali. Menurutnya, gangguan akan semakin kuat jika ada yang mencoba menyelesaikan. Tanpa tahu awalnya, malam setelah kunjungan sesepuh itu, suasana desa justru semakin mencekam. Beberapa warga melihat lampu rumah itu menyala lebih lama dari biasanya. Bahkan, ada yang bersumpah mendengar suara air seperti disiramkan ke tanah, berasal dari arah belakang rumah. Pak Didik dan Pak Robi sama-sama mengalami mimpi buruk di malam yang sama. Mimpi tentang seseorang yang mondar-mandir di rumah tua itu, membawa kain putih sambil berulang kali menoleh ke arah desa. Hingga pagi datang, bekas jejak tanah basah kembali ditemukan. Kali ini lebih dekat ke pemukiman warga. Dan sejak malam itu, warga mulai menyadari satu hal yang mengkhawatirkan. Rumah peninggalan Pak Olom seolah tidak lagi hanya menunggu, tetapi mulai mencari. Kejadian demi kejadian membuat warga Desa Bucor Kulon akhirnya sepakat mengambil satu keputusan terakhir. Bukan untuk melawan, bukan pula untuk membuka rahasia lebih jauh, melainkan menutup apa yang seharusnya memang ditutup sejak awal. Pada suatu pagi, perangkat desa bersama tokoh masyarakat, termasuk Pak Didik dan Pak Robi, kembali mendatangi rumah peninggalan Pak Olom tanpa ritual, tanpa kemenyan, hanya doa bersama sesuai keyakinan warga. Bagian belakang rumah tidak digali, tanah itu justru diratakan dan ditutup permanen. Lalu ditanami pohon pisang dan semak hidup agar tidak lagi disentuh siapapun. Rumah itu sendiri kemudian disegel dan dicatat secara resmi sebagai bangunan tidak layak huni, tidak boleh disewakan, tidak boleh dimasuki, dan tidak boleh diperjualbelikan. Sejak hari itu, perlahan, gangguan mulai berkurang. Lampu yang biasa menyala sendiri tak lagi terlihat. Bau anyir menghilang. Suara langkah kaki tak pernah terdengar lagi oleh Pak Didik. Motor Pak Robi pun tak pernah mati mendadak saat melintas di depan rumah itu. Namun, satu hal tetap menjadi pengingat. Rumah itu tidak pernah dirobohkan. Ia tetap berdiri di pinggir desa Bucor Kulon. Sunyi, tertutup, dan dibiarkan apa adanya. Warga sepakat, tidak semua peninggalan masa lalu harus dibongkar. Karena ada hal-hal yang justru lebih aman jika dibiarkan terkubur oleh waktu. Tentang Pak Olom, tak ada yang berani memastikan kebenaran cerita pesugihan itu. Tak ada bukti tertulis. Tak ada saksi langsung. Yang ada hanyalah perubahan hidup yang terlalu drastis. Dan akhir yang terlalu sunyi. Dan dari kejadian itu, warga desa belajar satu hal penting. Kekayaan yang datang terlalu cepat, seringkali menyisakan sesuatu yang tak terlihat. Cerita yang saya buat ini mempunyai pesan moral. Hormatilah tempat tinggal kita, juga masa lalu yang ada di atasnya. Jangan meremehkan hal-hal yang dianggap sepele oleh logika, tapi besar maknanya dalam adat dan kemanusiaan. Jika kita menemukan sesuatu yang janggal, jangan gegabah, jangan menantang, dan jangan merusak tanpa izin atau pengetahuan. Karena tidak semua yang diam itu kosong. Dan tidak semua yang muncul ingin menakuti, ada yang hanya ingin diakui dan ditenangkan. Terima kasih telah menonton video ini. Channel Voice Story Adi
channel yang menghadirkan berbagai cerita inspiratif, cerita horor, cerita mistis, dan kisah-kisah menarik yang dikemas dengan narasi penuh emosi dan imajinasi. Penting untuk diketahui, semua cerita di channel ini adalah cerita fiksi atau rekayasa. Jika terdapat kesamaan nama, tokoh, tempat, atau peristiwa, itu hanyalah kebetulan dan tidak disengaja. Suara, gambar, dan visual yang digunakan merupakan ilustrasi berbasis AI semata-mata untuk mendukung suasana cerita. Tujuan channel ini hanya untuk hiburan, inspirasi, dan pengalaman mendengarkan cerita yang menarik, bukan untuk menyinggung pihak manapun atau mengklaim kejadian nyata. Dengarkan, hayati, dan nikmati setiap kisahnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kamu menyukai cerita-cerita di Voice Sotori Adi.